Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Nah, rekan-rekan mahasiswa idaku yang saya banggakan, siang hari ini, ini saya ambil di siang hari, tapi pembelajaran kita kan besok pagi ya, jam 8. Qadarullah besok itu libur Maulid. Jadi dibanding kelewat satu materi, lebih baik saya sampaikan materi secara online dan nanti teman-teman tinggal mendengarkan saja. Eh, masih melanjutkan definisi entrepreneur ya, ada yang belum selesai kemarin. Oke. Nampaknya ini pertemuan kemarin yang eh, terakhir. Oke, ada fase pertama dalam memunculkan sifat-sifat entrepreneurship, ada keyakinan, perubahan ide dan gagasan. Nah, sekarang masuk dalam fase yang kedua. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, sebagai seorang entrepreneur itu, maka setelah dia punya keyakinan, kemudian dia bisa membawa perubahan dari ide dan gagasannya, dia harus berani. Steppingnya, setiap kita tentu itu tidak akan pernah melewati fase yang berikutnya sebelum fase yang pertama selesai. Maaf ya, ini saya tuliskan di sini. Nggak kelihatan. Harusnya bisa ya. Oh, ini dia bisa. Oke. Jadi setiap orang itu pasti akan melewati tangga pertama sebelum masuk ke tangga kedua. Jadi kenapa kemudian di slide sebelum ini, di slide sebelumnya, ya kita mendapati bahwa kita itu harus yakin dengan ide kita sendiri, bahwa ide kita itu bisa membuat perubahan. Kan ini ya, dalam posisi kita yang harus mulai pertama. Kita dulu yang mulai pertama, dan bagaimana ide itu bisa merubah diri kita. Nah, kenapa tidak merubah orang lain dulu? Karena orang akan melihat kita, Pak. Kalau orang melihat kita aja nggak pede, nggak perform dengan apa yang kita omongin, repot ya. Itu. Maka mau tidak mau, tangga pertama bagi setiap orang itu adalah dia pasti ngelewatin tangga pertama itu tentang dirinya sendiri. Diri sendiri. Mohon maaf tulisannya jelek. Baru itu masuk tangga kedua. Iya, di sini orang pertama, saya gitu ya. Baru dia masuk tangga kedua di sini. Nah, di banyak sekali video-video kemudian kemudian saya sampaikan di beberapa kali kuliah yang saya isi. Aspek kedua ini sebenarnya aspek keluarga. 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 Ya, begitulah ya keluarga. Naik lagi dia masyarakat. Sini deh. Oke. Kita buat ah, cepat saja analisanya. Kenapa keluarga dia yang kedua? Sebenarnya nggak perlu keluarga juga. eh, Singkat cerita adalah orang terdekat dia. Maka ketika kita punya ide, bahwa ide itu kemudian sudah kita yakin akan membawa perubahan, maka langkah kita berikutnya adalah bagaimana kita bisa membuat itu berwujud di orang lain. Ya, setelah kita berubah, nah ini challenge berikutnya bagaimana antum bisa meyakinkan orang lain untuk ikut dengan apa yang antum eh, idekan. Hmm. Oh, begitu caranya. Oke. Maka untuk meyakinkan orang lain itu antum eh, aspek pertama antum perlu keberanian. Ya. Jadi antum perlu berani sebelum antum bisa ngingetin orang lain. Ya kan? Karena nggak mungkin juga kita bisa ngingetin orang lain kalau kitanya nggak berani, nggak punya sifat ini gitu.
Oke, sudah berani, antum siap nanggung resiko. Ya, setelah. Kemudian antum berani, aneh belum jelasin, antum berani, antum ngambil resiko. Kemudian setelah antum bisa meyakinkan orang itu, antum ajak dia. Antum ajak dia untuk sama-sama kemudian membawa ide gagasan itu ke yang lebih besar. Dan lebih kurang begitulah konsep dakwah sembunyi-sembunyi Rasulullah SAW. Beliau kemudian menyampaikan kepada keluarga terdekatnya, kemudian disampaikanlah kepada sahabat-sahabat terdekatnya, dikumpulin, diorganisasikan, baru kemudian beliau mendakwahin keluar, dakwah yang terang-terangan. Baru kemudian muncul perubahan nyatanya. Perubahan nyatanya ternyata banyak orang-orang yang tertarik gitu ya. Banyak mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Kaum Quraisy mulai berkurang. Gitu. Mulai banyak yang tidak mau menyembah berhala dan segala macam. Lalu apa komponen agar kemudian kita bisa punya keberanian? Ya, komponen punya keberanian itu cuma dua ya. Kalau dalam eh, apa rumusan yang Anda tuliskan. Keberanian itu dua karena dia benar, yang kedua dia yakin. Nah, penting yakin itu. Karena orang yang benar saja tapi dia nggak yakin, maka kebenarannya itu tidak akan pernah muncul keberanian. Kalau kenapa dia eh, bisa berani? Karena dia yakin ini benar-benar benar gitu maksudnya. Dia yakin ini benar-benar benar. Seperti hanya ada Bilal bin Rabah yang kemudian berani untuk disiksa di bawah terik matahari. Karena beliau meyakini bahwa Allah itu esa dan tidak Tuhan itu esa tidak berbentuk dan itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Itu benar dan beliau yakin maka kemudian berani. Kalau teman-teman dituduh ya, dituduh mencuri, padahal saya nggak pernah menuduh, nggak tidak pernah mencuri, pasti teman-teman akan berani. Kenapa? Karena teman-teman benar dan teman-teman yakin saya tidak mencuri. Jadi kalau misalkan begini, siapa yang selama seminggu ini tidak pernah buang sampah, ngacung, nah itu kayaknya nggak ada yang berani ngacung tuh, karena dia pun nggak yakin dirinya nggak pernah buang sampah. Gitu ya. Wah, ini sederhana saja. Oke, yang kedua, ini kayaknya yang malingin deh. Oke, resiko. Jadi setiap kita melakukan suatu aksi, pasti akan muncul reaksi. Ketika teman-teman sudah berani menyampaikan kepada orang, ngajak orang, menawarkan kepada orang, maka akan muncul resiko. Resikonya dua, ya entah diterima, entah ditolak. Prinsipnya resiko tidak bisa dihilangkan, jadi pasti ada. 99%-nya pun pasti ada. Nah, contoh sederhananya begini. Oke, ini oh, mana? Oke, ini pilihan satu. Pilihan satu itu praktis tanpa risiko. Ya, anggaplah tadi resikonya adalah 99%. Tapi jangan lupa, di tahap keduanya, dia memunculkan implikasi yang baru. Yang itu resikonya lebih tinggi. Misalkan eh, risknya itu ya 20%, kemudian yang safe-nya itu 80%. Oke. Awalnya yang safe-nya 99%. Kalau Rasulullah ngomong sama Khadijah selaku istri beliau, yang tiap hari nemenin beliau, yang kemudian tiap hari memperhatikan beliau, kan nggak mungkin ditolak. 1% saja kemungkinan ditolak, kemungkinan kecil ditolak kayak gitu. Tapi 99%-nya safe, aman. Tapi itu di langkah pertama, Pak. Langkah keduanya, ketika orang pertama sudah yakin, dia akan ngomong kepada orang kedua. Maka kemudian tingkat resikonya makin besar. 20% dan 80% kemudian yang safe-nya. Terus begitu. Jadi apa? Resiko nggak bisa dihilangin, hanya bisa dikurangin. Yang ya, ini rumus juga kemudian kita punya teori high risk high return. Ya. Kemudian yang berikutnya resiko itu muncul dari dua, dari dalam kita sama dari luar kita. Hmm. Jadi kalau antum kemudian sudah bisa berani mengambil resiko, maka sesungguhnya antum tinggal tinggal kemudian mengamankan resiko dari luar. Ya, kalau resiko dari luar antum bisa handle juga,
Selesai sudah tugas satu untuk bisa menanggung risiko. Semoga sampai sini antum paham. Kita belum masuk dalam tugas. Ya. Yang ketiga adalah setelah risiko kita kemudian minimalisir, orang-orang sudah mulai banyak tertarik sama yang kita promosikan, yang kita ajak. Maka berikutnya kita bisa melakukan organisasi terhadap orang-orang yang kita ajak. Nah, dalam pengorganisasian ini kita minimal memiliki 3 karakter yang harus muncul. Yang pertama adalah kemampuan menegosiasi. Yang kedua adalah kemampuan leadership. Yang ketiga adalah kemampuan manajerial. Ya, jadi materi kita itu insya Allah nggak akan beres dalam 1 semester. Bahkan selama teman-teman kuliah pun belum tentu beres. Bahkan selama teman-teman nanti beres kuliah, bekerja dan menikah pun juga tidak akan pernah beres. Karena apa? Karena kita berubah, karena lingkungan kita berubah. That's why kemudian kemampuan kita untuk mengajak orang itu berubah-berubah dalam tanda kutip ya, terus bertambah bertumbuh. Kalau teman-teman tidak mengupgrade itu, akhirnya teman-teman akan ketemu dengan satu lingkungan yang dia statis dan akhirnya teman-teman jadi di dalam zona yang nyaman, nggak pernah bisa bergerak. Nah, ini menjadi satu hal yang harus dipahami bahwa kalau teman-teman nyari enak, ya cuma satu tempatnya, kuburan. Itu pun kalau husnul khotimah ya. Kalau husnul khotimah kuburan juga menyeramkan gitu maksudnya. Ya, karena selama teman-teman hidup, teman-teman akan ketemu dengan hal-hal yang nggak enak. Maka kemudian hal yang nggak enak tadi, yang resiko tadi hanya bisa apa? Hanya bisa dikurangi, hanya bisa diminimalisir. Kalau nggak mau kebakaran jangan main api. Lebih kurang begitu lah. Tapi kalau teman-teman nggak main api, main yang lain nggak? Akan main yang lain juga. Nah, main yang lain ini tentu juga ada resikonya. Main bola beresiko nggak? Beresiko. Main apa yang nggak beresiko? Main catur beresiko juga. Semua main beresiko. Bahkan mancing pun beresiko. Mancing nih, ses, gitu kan. Apa risikonya mancing? Gitu kan. Ya belum kebayang. Tapi saya mendengar beberapa bapak-bapak yang suka hobi mancing gitu ya, selain risiko diomelin istrinya, ternyata ada risiko yang kedua adalah tertancap dari mata kail pancingan. Ketika kemudian beliau dapat ikan, mana ikan, misalkan ini ikan, beliau dapat ikan, kemudian dia mau dibuka, ya kailnya copot cetrek, ikan jatuh, kail nyangkut set, gitu kan. Ketika kail nyangkut, ini minimal tindakannya dioperasi, Pak, dibedah, dibuka, karena mata kail itu kan dia punya punya mata ya. Jadi dia selain dia begini, gimana sih? Nah dia begitu gitu ya. Di sini juga ada yang begitu. Kalau ditarik itu bisa nyangkut. Ah, jadi singkat cerita, apapun yang teman-teman lakuin beresiko. Duduk beresiko, berdiri beresiko, jalan beresiko, lari beresiko. Maka eh, s- mulai sekarang teman-teman harus mulai aware bahwa kita perlu terus menginstal, mengupgrade, men-scale up kemampuan diri kita. Nah, yang posisi yang keempat terakhir adalah bagaimana kita bisa membuktikan kesemuanya ini. Itu membawa perubahan. Semakin besar organisasi teman yang semakin besar organisasi yang teman-teman terlibat di situ, maka harusnya dampaknya makin besar. Lingkupnya RT dampaknya masyarakat, lingkupnya RW dampaknya masyarakat, lingkupnya nasional dampaknya negara, lingkupnya kemudian internasional dampaknya dunia, atau regional yang dampaknya dunia. Dan kita tidak pernah berpikir dalam skala yang kecil ya ketika kita belajar. Walaupun teman-teman hari belajar di Daku, di Dongkal, maka mindsetnya harus besar. Bahwa kita tuh melakukan ini untuk membuat dunia ke depan semakin baik. Dan kita harus meyakini itu karena sesungguhnya kebaikan itu adalah sebagai sebuah puzzle-puzzle. Ya, kalau misalkan dunia ini berbagi beberapa benua begitu, Indonesia saja misalnya gitu ya. Kalau misalkan di sininya baik, sini baik, tapi di sini enggak ya nggak baik juga dunianya. Tapi kalau misalkan eh, di sini kita baik, ya, ya di sini baik, di sini baik, di sini baik, di sini baik, maka seluruh dunia juga akan baik. Ya, anggaplah kemudian ini Indonesia. Nah ya, anggap ini misalkan Indonesia, ini Indonesia. Dia punya pulau-pulau ya, ada punya pulau-pulau, 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 pulau-pulau gitu. Nah, kita di sini nih, kita di sini lah misalkan. Kan itu mempengaruhi. Semakin besar pengaruh baik kita, maka cerminan Indonesia juga semakin baik.
terus gitu. Jadi ini bicara terkait dengan pengaruh. Sejauh mana kita bisa memberikan pengaruh baik kepada masyarakat sekitar kita. Apakah dengan kita memberikan pengaruh baik kita nggak punya kebaikan? Punya, Pak. Kita semua punya kejelekan. Kita bukan malaikat itu, ya. Tapi bagaimana kejelekan kita itu tidak dominan dibanding kebaikannya. Jadi orang baik itu adalah orang yang kebaikannya dominan dan jeleknya itu nggak dominan. Ya, orang apalagi hmm, orang baik itu sudah general banget ya. Itu orang sukses adalah orang yang kesuksesannya dominan dibanding yang tidak suksesnya dan seterusnya. Nah, lalu apa yang perlu teman-teman lakukan setelah ini? Yeah. The way to get started is to quit talking and being doing all this day. Jadi cara untuk memulai adalah dengan berhenti ngomong dan segera mulai. Ya, cara untuk memulai adalah dengan berhenti ngomong dan segera mulai. Jadi saya pengen tahu, kalau kemudian teman-teman sudah mau mulai berbisnis, ya sudah mau mulai usaha, maka kita juga harus mulai menganalisa kita itu punya hal baik di mana. Ya. Nah, teman-teman tuh sudah punya kebaikan mana dan kejelekan di mana. Saya kurang anu, lebih anu, kurang anu, lebih anu gitu ya, dan segala macam. Maka di tugas yang pertemuan kedua ini, teman-teman memiliki tugas untuk mendata, melis hal-hal baik apa yang sudah teman-teman punya, ya, dan hal-hal jelek apa yang harus teman-teman hilangkan. Ini juga penting karena seperti hanya orang sakit, ketika dia tidak bisa mendefinisikan sakitnya kepada dokter, rentan kemungkinan dokter salah ngasih obat. Paham ya? Jadi kalau antum tidak bisa menjelaskan ketika sakit antum kepada dokter, maka kemungkinan besar dokter itu akan salah ngasih obat. Tapi kalau kemudian antum bisa memberikan penjelasan kepada dokter tentang sakit yang antum rasakan, maka insya Allah dos obat yang dokter berikan itu bisa mengurangi rasa sakit antum. Oke ya, jadi tugasnya adalah ini saya coba cek dulu. Oh, ya apa ini deh? Di mana? Di mana? Di sini saja. Cek. Ya, tuliskan hal-hal positif yang sudah antum miliki dan tuliskan hal-hal negatif yang masih antum miliki. Ini fungsinya untuk apa? Untuk kita bisa menilai mana yang perlu antum scale up ke depan, ya, mana yang perlu antum berbagi ke depan. Dan ini akan menyesuaikan dengan uh, positioning uh, apa yang akan antum buat di usaha ke depan, ya, karena kita kewirausahaan entrepreneurship, maka ujungnya teman-teman harus bisa melakukan suatu aktivitas berjualan, jualan apapun, dan itu harus terlaksana dalam tanda kutip ya. Harus kelihatan jualannya gitu. Nanti akan kita sama-sama set up barang-barang. Saya pikir itu teman-teman yang belum mengerti nanti bisa komen di kolom komentar dan kita atau bisa diskusi juga di grup WhatsApp. Mari sama-sama kita sudahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim dan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.